Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada diskusi saya kali ini. Jadi di sini saya akan membahas eh, aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari aliran dalam sosiologi hukum untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Subilo Wilyono. Jadi sebelumnya apa teman-teman tahu apa itu aliran? Nggak tahu. Gak tahu bang, apa bang? Gak tahu. Oh, baiklah. Jadi di dalam sosiologi itu aliran adalah pandangannya filsafat yang mendasari pemikiran komunitas sosiolog dalam mempelajari masyarakat mengenai perilaku manusia, struktur sosial, serta hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ini aliran juga bisa disebut dengan mazhab. Nah, jadi mari kita perhatikan secara seksama ya. Jadi di dalam aliran sosiologi hukum itu, aliran itu ada dua. Ada aliran positif dan aliran normatif. Udah pada tahu belum dari kedua aliran ini? Apa Gak itu? tahu bang Juan, gak tahu Cuma bang taunya Juan. aliran ini mazhabnya Syafi'i kayak gitu. Oh, baiklah. Marilah ini kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi, eh, aliran positif itu awalnya dipelopori sama Donald Black yang mengatakan bahwa aliran hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar. Jadi diamatinya itu secara murni ya. Dan aliran positif ini tidak mau memasukkan hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuannya. Setelah itu ada dua faktor yang menjadi latar belakangnya tumbuhnya sosiologi di dalam aliran positivisme, yaitu yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Dan yang terakhir itu pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan atau representation. Nah, setelah itu ada aliran normatif. Jadi di dalam aliran ini, hukum itu bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai, di mana hukum itu mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat. Dan aliran ini bersifat derivatif, dikarenakan tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Jadi selain dari dua aliran tersebut, sosiologi juga dipengaruhi oleh dua aliran atau mazhab. Tahu nggak itu apa? Ada 5. Nggak tahu. Oh, Lupa lagi aku bang Juan, lupa lagi. Soalnya udah lama baik. gak belajar. Ya Baik, itu baik. kelihatan bang, Oh, mazhab iya, formalistis. betul. Jadi teman-teman belum tahu ya? Oke, baiklah saya jelaskan sedikit ya. Jadi mazhab formalistis itu teorinya dikenal dengan analytical jurisprudensi, yang dimana John Austin adalah tokoh mazhab formalistis ini, yang dan terkenal dengan doktrinnya yaitu hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Jadi menurut John Austin ini hukum adalah sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajaran dinamakan analytical jurisprudensi. Jadi dengan demikian, baik atau buruknya perbuatan diukur dengan apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau, sorry, itu yang salah ya. Jadi saya malah menjelaskan yang lain sebentar. Baik bang Juan. Nah, sorry. Ah, Jadi yang kedua itu juga ada mazhab sejarah dan kebudayaan. Jadi mazhab ini memiliki pendirian yang berlawan dengan mazhab formalistis yang seperti di atas tadi ya. Jadi mazhab sejarah dan kebudayaan ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara menelaah dari segi sejarah dan kebudayaan yang dimana hukum tersebut itu timbul. Jadi mazhab ini yang di mana dipelopori oleh
Friedrich Karl von Savigny yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum yang menjadi pelopornya. Jadi kata Savigny ini adalah hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat serta kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Nah, jadi yang dikatakan Savigny tadi, jadi hukum itu berasal dari istiadat ya, serta kepercayaan, dan bukan dari pembentuk undang-undang. Yang ketiga, yaitu ada mazhab ultarianis, atau bisa juga kita sebut ultarianisme. Udah tahu belum itu apa? Coba. Tahu nggak? Nggak tahu Bang Zuan. Baiklah, jadi mazhab ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang dimana prinsipnya itu manusia melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jadi Jeremy Bentham mencoba menerapkan teori ini tersebut di bidang hukum. Jadi katanya dengan demikian baik buruknya perbuatan diukur dengan apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Jadi sama halnya dengan undang-undang, yaitu baik buruknya ditentukan oleh hukum ultarianisme tersebut. Artinya undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Pada intinya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number one. Yang keempat ada sociological jurisprudensi. Jadi mazhab ini yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich, yakni terdapat pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Atau dengan arti lain terdapat pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Jadi menurut aliran sociological jurisprudensi ini, pusat perkembangan hukumnya tidak terletak pada bagian legislatif, keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, namun berasal dari masyarakat dan tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan yang dipaksakan oleh negara. Yang terakhir yang kelima yaitu mazhab realisme hukum. Jadi mazhab realisme hukum ini terakhir dari ini ya, tiga tokoh ini, Carol Leolin, Jeremy Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Jadi aliran ini dikenal juga dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan yang menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum tapi juga membentuk hukum. Jadi menurut hukum ini, realisme hukum ini, manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan dan bahwa putusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain dari kaidah hukum yang berlaku, dapat juga mempengaruhi putusan hakim. Terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan putusan hakim. Pada intinya, keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum. Jadi, begitulah yang bisa saya jelaskan dari 5 mazhab tersebut. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil, jadi dalam aliran sosiologi hukum itu yang mencakup pendekatan utama yaitu aliran positif dan normatif. Dan aliran positif itu yang dipelopori Donald Black yang berfokus pada fakta empiris yang dapat diamati tanpa mempertimbangkan nilai dan tujuan hukum. Sebaliknya juga aliran normatif memandang hukum sebagai institusi nilai yang mencerminkan norma dalam masyarakat terkait dengan dengan institusi lain seperti politik dan ekonomi. Selain itu juga sosiologi hukum dipengaruhi oleh berbagai mazhab seperti yang tadi ada 5 ya. Mazhab formalistis yang melihat hukum sebagai sistem logis tertutup, mazhab sejarah yang menekankan pengaruh budaya dan tradisi, mazhab ultaranisme yang berorientasi pada kebahagiaan masyarakat, mazhab sosiological jurisprudensi yang menyoroti hukum dalam masyarakat, dan yang terakhir mazhab resmi hukum yang menekankan peran hakim dalam membentuk hukum. Jadi secara keseluruhan sosiologi hukum merupakan kajian yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi di dalam sosial masyarakat. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Jika teman-teman ada mau ingin bertanya, silakan, atau tidak apa-apa juga nggak apa-apa. Ada atau tidak? Aku. Silakan Bang. Baik, perkenalkan Bang Zuan, nama saya Ega Juliana. Saya dari Universitas Pasundan. Ya, Kebetulan saya juga teman Anda ya, Bang ya. ya. Saya kenal kok Bang. Ya, saya dari Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya mengenai aliran ini. Jadi menurut apa yang telah Bang Juan jelaskan nih, Nah, mengenai aliran sosiologi hukum. Nah, menurut Juan, aliran mana yang menurut Anda ini cukup
cukup apa ya, cukup sangat-sangat make sense untuk dilakukan dalam sosiologi hukum. Bisa dipahami nggak? Misalkan dari kelima itu, Oh, gitu. dari mazhab ya. Ya, yang mazhab itu. Yang paling, oh ini bagus banget nih kalau misalnya pakai mazhab ini diterapkan dalam sosiologi hukum, gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya itu ya yang paling cocok sebenarnya. Tapi menurut saya ya yang cocok untuk masyarakat itu yang mazhab ultranisme. Mengapa saya bilang begitu? Betul, Bang. Nah, karena yang eh, jadi kalau mazhab ultranisme ini katanya kan eh, manusia itu memegang prinsip yang melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang cocok eh, untuk manusia pada pada abad sekarang ini ya, menurut saya ya memakai mazhab ultranisme ini karena eh, manusia itu butuh namanya kebahagiaan. Jika kita bahagia, maka apapun yang baik buruknya perbuatan itu jadi gimana ya? Ya gimana ya? Kita jadi bahagia gitu lah bisa dibilang. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita lihat hukum zaman sekarang kan harusnya memberikan manusia untuk ini kebahagiaan ya. Jadi kalau eh, pada bagian besar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Jadi pada intinya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number one. Seperti itu, Bang Gajul. Oh, baik. Berarti dapat saya simpulkan bahwa Bang Zuan ini memilih mazhab utilitarianisme itu karena mengandung prinsip kemanusiaan di dalamnya ya, Ya, dan menganut tinggi ya rasa kemanusiaan kepada sesama berarti ya untuk Bang Zuan ya. Terima kasih iya, Bang Zuan. siap. Ada yang mau bertanya lagi atau untuk lain waktunya bisa kita diskusikan lagi ya? Gimana? Katanya teman saya Zuan mau ada pengusulan, dia gak tahu mau ngasih diskusi atau pertanyaan. Bang Zuan namanya Bang Imat Akil. Oh, Bang Imat, bagaimana Bang Imat? Sudah cukup agar kita tutup diskusinya? Cukup jelas banget. Oh, siap. Terima kasih. Baiklah, kita tutup saja ya. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir dalam acara diskusi saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali. Uh, jadi, sekian dulu ya kita diskusi kita. Baik, ada salah atau salah pengucapan saya, mohon dimaafkan. Dan sekiranya sampai sini saja ya. Nah, jadi jika ada yang menonton video ini nanti kalau ada mau komentar atau mau ngasih saran atau kritik boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mampus biar kita bahagia. Dapat ini enggak, Le? Makan